Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang menjadi khotbah kita di pagi hari ini yaitu pujian bagi Sang Juru Selamat. Pujian bagi Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, momen Natal adalah momen yang paling menggembirakan bagi kita semua orang percaya. Karena di momen Natal inilah di mana kita bisa datang bersukacita untuk mengingat akan kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita. Sukacita ini harus ada di dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Karena dengan adanya sukacita, mengingat akan kelahiran Tuhan ini, membawa kita, mendorong kita untuk menaikkan puji-pujian bagi Juru Selamat kita. Akan tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dipungkiri bahwa ketika menyambut Natal atau masa Natal tiba, kita sering dilanda rasa tidak gembira. Kita sering merasakan kesedihan karena kita hidup di dalam dunia yang tidak ramah ini. Ada begitu banyak peristiwa yang membuat kita merasa tidak gembira, bahkan ketika kita menyambut hari Natal itu. Mungkin ada sebagian yang kecewa, sedih oleh karena berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada juga yang kesulitan di dalam ekonomi, yang kehilangan pekerjaan, usaha yang mengalami kemerosotan. Hal-hal ini terkadang membuat kita tidak merasa gembira bahkan ketika hari Natal itu tiba. Namun tidak demikian dengan cerita yang barusan kita baca. Dan cerita atau firman Tuhan yang barusan kita baca di sini memberitahukan kepada kita tentang pujian yang Maria naikkan kepada Tuhan. Pujian yang dia sampaikan kepada Tuhan oleh karena belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Terlepas dari berita yang didengar, yang didapatkan dari malaikat bahwa dia akan mengandung seorang anak yang mungkin membuat dia merasa khawatir, yang mungkin juga membuat dia merasa takut, karena secara manusia dia mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Takut karena mungkin nanti diasingkan oleh orang karena mengetahui dia hamil. Mungkin juga dia merasa direndahkan oleh orang-orang mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Akan tetapi hal ini tidak mengurang rasa sukacita, tidak mengurangi rasa gembira dari Maria. Dan bukti dari kegembiraan sukacita ini, dia nyatakan melalui puji-pujian yang dia naikkan bagi Tuhan Juru Selamat. Mengapa Maria kemudian bisa menaikkan pujian meskipun dia berada di dalam situasi yang sulit? Meskipun dia diperhadapkan kepada situasi yang tidak mengenakan bagi hidupnya, tetapi dia masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Di pagi hari ini ada 3 alasan yang bisa membuat Maria bahkan juga bisa mendorong kita ketika kita berada di dalam situasi yang sulit. Biarlah kita juga senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Nah, yang pertama di sini karena Maria mengingat akan kebesaran Tuhan. Di ayatnya yang ke-46 sampai ayat ke-50, di sini firman Tuhan berkata, "Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Dua ayat ini menceritakan, memberitahukan kepada kita bagaimana Maria yang dipenuhi oleh rasa sukacita, mengingat akan kebesaran Tuhan, belas kasihan Tuhan kepadanya. Bahkan dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, jiwaku meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan Allah, memuji-muji nama Tuhan. Pujian yang datang, yang lahir dari hati dan jiwa. Maka dikatakan ayat 47, dan hatiku bergembira, hatiku bersukacita, hatiku bergembira oleh karena kebaikan Tuhan. Di sini dikatakan karena Allah juru selamatku. Karena Tuhan yang telah berbelas kasihan kepadanya. Karena Allah yang menunjukkan belas kasihan kepadanya, mendorong dia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hatiku, jiwaku memuji memuliakan nama Tuhan. Seluruh aspek kehidupannya, segala hati dan pikirannya ditujukan untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Oleh karena Allah dikatakan juru selamatku, Allah yang menyelamatkan dia dari dosa-dosanya, Allah yang membebaskan dia dari sehukuman dosa, Allah yang membawa dia keluar daripada budak dosa dan menuju kepada Tuhan Allah. Dan oleh karena inilah hatinya bersukacita, mendorong dia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan Allah. Karena Allah juru selamatku. Karena kebesaran Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, dia memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, dari ke-48 sampai 50 dikatakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Bukan hanya saja Maria memuji Tuhan oleh karena Tuhan juru selamatnya, tetapi dia juga mendeskripsikan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebab dikatakan, ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dia telah mempedulikan kerendahan hambanya. Dia telah mengangkat kembali Maria. Dan oleh karena kasih karunia yang Tuhan limpahkan, membuat dia memuji Tuhan. Dan dia mengingat akan bagaimana Tuhan telah memperhatikan dia, telah mempedulikan dia, tidak meninggalkan dia sama sekali.
Dan bahkan sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena dia yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan untuk mengandung Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Maka dikatakan sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kenapa kemudian dikatakan dia disebut sebagai keturunan berbahagia? Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dia kembali mengingat akan kebesaran Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang Tuhan telah lakukan kepadanya. Bagaimana dari sudut pandang manusia hal ini tidak mungkin terjadi, mustahil terjadi. Tetapi tidak dengan Tuhan. Yang dimana Tuhan melalui malaikat memberitahukan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan melalui kuasa Roh Kudus, Tuhan telah menunjukkan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada Maria. Sekalipun di dalam pikiran Maria tidak masuk akal, karena pada saat itu Maria belum bersuami. Statusnya hanya sebagai bertunangan, dan mereka belum diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri. Tetapi bagaimana ini bisa terjadi? Inilah perkataan yang disampaikan Maria kepada malaikat. Bagaimana ini bisa terjadi? Secara manusia, pikiran dan akal manusia, ini tidak bisa diterima. Tetapi kembali, oleh karena kebesaran Tuhan, Dia menunjukkan melalui apa yang dilakukan kepada Maria. Maria menerima perkataan Tuhan dan percaya kepadanya. Dan oleh karena kebesaran Tuhan ini, dia memuji nama Tuhan. Karena yang Maha Kuasa dikatakan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu. Tidak ada hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Termasuk juga melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan sekarang ini Maria sudah merasakan, mengalami bagaimana perbuatan Tuhan yang sudah sangat nyata di dalam kehidupannya. Dia tidak lagi menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan yang terjadi dalam kehidupan orang lain, tetapi dia mengalami sendiri di dalam hidupnya bagaimana perbuatan Tuhan yang sangat ajaib. Dan dia sudah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Dan oleh karena inilah Maria terdorong hatinya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Menaikkan pujian bagi juru selamatnya. Dan namanya adalah kudus. Namanya adalah suci, tidak berdosa. Maria ketika dia mengingat akan kebesaran Tuhan, hatinya spontan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Terlepas dari segala permasalahan yang dihadapi,
terlepas dari segala hal yang akan membuat dia menjadi susah, dia tidak mempedulikan hal demikian. Tapi dia datang dengan sepenuh hati dan jiwanya meninggikan nama Tuhan Allah Juru Selamatnya. Dan rahmatnya dikatakan, belas kasihannya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Belas kasihan Tuhan tidak akan henti-hentinya bagi orang yang hidup takut akan dia. Belas kasihan Tuhan tidak akan ada habis-habisnya bagi setiap orang yang hidup selalu mencari dia, hidup bersandar kepada dia, dan hidup di dalam kehendaknya, hidup taat kepada firman-Nya. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan Maria memberikan pujian kepada Tuhan oleh karena kebesarannya, oleh karena belas kasihannya kepada seluruh umatnya yang hidup takut akan dia. Ketika dia menerima berita kabar baik bahwa Tuhan Yesus Kristus akan lahir ke dunia melalui dia, hatinya bersuka cita karena dialah Allah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya. Maria mengingat akan kebesaran Tuhan, dan melalui kebesaran Tuhan telah menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Maria didorong hatinya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Alasan yang kedua yang membuat Maria memuji dan meninggikan nama Tuhan, yaitu karena kuasa Tuhan yang agung. Kuasa Tuhan yang agung. Di ayatnya yang ke-51, 52 dikatakan, Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Tuhan Allah adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah adalah Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaan, atas seluruh peristiwa yang terjadi di dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kendali Tuhan, termasuk kita yang datang ke rumah Tuhan. Tuhan mengetahui dan Tuhan mengendalikan segala sesuatunya, karena Dia adalah Allah yang mengontrol segala sesuatunya. Dikatakan Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dia telah menyatakan kuasanya melalui hal-hal yang telah Dia lakukan bagi umatnya. Dia telah membuktikan kuasanya melalui perbuatan-perbuatan yang Dia lakukan bagi umatnya. Maria dalam konteks firman Tuhan ini, dia sudah melihat, menyaksikan akan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Kuasa Tuhan telah nyata yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia datang memuji Tuhan oleh karena kuasanya. Dan bahkan dikatakan Ia memperlihatkan tangan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Mencerai-beraikan
Artinya menghancurkan, membinasakan orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang tidak mau hidup di dalam kendali Tuhan. Tuhan akan menghancurkan orang-orang yang tidak mau menerima firman Tuhan dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Orang-orang yang tidak menganggap dirinya orang-orang berdosa. Orang-orang yang hidupnya tidak memerlukan Tuhan. Dan orang-orang yang demikian dikatakan, Tuhan akan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Orang-orang yang hatinya tidak peduli kepada Tuhan. Yang tidak mau mencari Tuhan. Dan orang-orang yang demikian akan dihancurkan oleh Tuhan. Akan disingkirkan, dimusnahkan oleh Tuhan. Dan bahkan dengan kuasanya juga Allah berkuasa menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Karena Dia adalah Allah yang mengontrol segala sesuatu. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas seluruh umatnya. Maka Dia adalah Allah yang memiliki kuasa untuk memberi dan juga mengambil segala sesuatu yang ada pada umatnya. Dengan kuasanya Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Dia mengambil orang-orang yang berkuasa yang duduk di atas tahtanya, mengambil kerajaannya dan bahkan meninggikan orang-orang yang rendah dikatakan. Dan hal ini, jikalau kita melihat kepada firman Tuhan, membaca kembali peristiwa-peristiwa bagaimana Tuhan dengan kuasanya menurunkan orang-orang yang tinggi hati dari tahtanya. Begitu banyak peristiwa yang bisa kita baca. Salah satu contoh, jikalau kita membaca di dalam kitab suci Raja Nebukadnezar. Dia adalah seorang yang berkuasa pada saat itu. Dia adalah seorang raja yang berkuasa, yang tinggi hati, yang tidak mementingkan Tuhan. Tidak mengingat Tuhan. Dan bahkan tidak peduli kepada perintah Tuhan. Dan sebagai hukumannya Tuhan merendahkan dirinya. Dan bahkan dikatakan menjadi serupa dengan binatang. Tuhan yang merendahkan, Tuhan yang mengambil tahta, menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Oleh karena kuasanya, Tuhan telah memperlihatkan pekerjaan, perbuatan yang besar di dalam kehidupan umatnya. Dan oleh karena perbuatan ini, kuasanya ini, Maria, dia didorong hatinya untuk meninggikan Tuhan Allah yang telah menyelamatkan dia. Allah yang telah memberi, Allah juga yang berkuasa untuk mengambil segala hal yang ada pada kita. Lalu di ayatnya yang ke-53 ayat sampai ke-55, di sini Maria memuji Tuhan oleh karena mengingat akan pertolongan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan kepada janji-janjinya. Di sini firman Tuhan berkata, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar
dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria mengingat akan pertolongan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan kepada umat-Nya. Bahkan dikatakan ia melimpahkan segala yang baik. Segala pemberian yang baik datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan siap sedia melimpahkan, dikatakan, memberikannya, tidak menahan-nahan segala yang baik bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Tuhan akan menyediakan segala keperluan umat-Nya yang hidup bersandar kepadanya. Tuhan akan menyediakan, memberikan segala hal yang diperlukan bagi orang yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Kasih. Dia tidak menunda-nunda segala berkat yang Dia mau turunkan bagi umat-Nya. Tapi Dia akan memberikan kepada orang yang memerlukan sesuai dengan keinginannya. Dan bahkan dikatakan ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Pertolongan Tuhan bagi umat-Nya itu selalu ada. Dan Maria sudah menyaksikan, sudah merasakan bagaimana Tuhan menolong, mengingat akan janji kepada umat-Nya. Dikatakan seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Janji seorang juru selamat akan lahir ke dunia ini melalui seorang perawan untuk menyelamatkan umat-Nya dari dosa-dosanya. Dan Tuhan telah memberikan janji ini kepada orang Israel, kepada Abraham dan kepada keturunannya. Dan bahkan Allah juga oleh karena kesetiaannya, Dia memelihara janjinya dan bahkan menggenapi janji melalui Maria. Dikatakan seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya. Janji Tuhan kekal, tetap dan abadi, dan Tuhan pasti akan memenuhi janji-janjinya. Karena Dia adalah Allah yang setia. Tepat seperti yang Maria ungkapkan, bagaimana Dia setia di dalam memelihara janjinya. Dan bahkan Dia telah membuktikan, memenuhi janjinya melalui kelahiran Tuhan Yesus. Dan Maria, seorang yang diberkati oleh Tuhan, dia memuji Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan. Maria, dia adalah seorang hamba, seorang manusia biasa seperti kita, yang oleh karena rahmat Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan hatinya
Dia memuji, memuliakan nama Tuhan. Sang Juru Selamat akan lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya. Hati Maria yang didorong oleh karena mengingat akan kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan dan pertolongannya, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita sudah mendapatkan, sudah mendengar, dan bahkan telah menerima Juru Selamat kita. Kita yang telah mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Adakah hati kita bersuka cita, bergembira ketika kita datang memuji nama Tuhan? Di bulan Desember, di bulan Natal, harusnya hati kita bersuka cita oleh karena kita datang mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus. Terlebih kita sebagai orang-orang yang telah dikasihi, orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Terlebih lagi kita harus mau datang memuji, memuliakan nama Tuhan dengan hati dan jiwa kita. Meninggikan Tuhan. Jikalau di luar sana, mereka ketika menyambut Natal, mereka memutar lagu-lagu Natal. Terlebih lagi kita orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mendapatkan berita kabar gembira ini, harusnya mendorong kita untuk terlebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seringkali kita orang-orang yang datang ke gereja, bahkan kita semua, ketika kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah memuji Tuhan, bahkan untuk mengeluarkan suara kita untuk memuji Tuhan, kita tidak ada niat, tidak ada keinginan. Tapi Maria di sini, ketika dia mengingat akan kasih Tuhan, mendorong dia untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar dari Maria untuk selalu mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Memuliakan Tuhan Sang Juru Selamat kita. Oleh karena kebesaran Tuhan, oleh karena kuasa-Nya yang agung, dan oleh karena pertolongan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Banyak hal yang bisa membuat kita memuji Tuhan. Tapi maukah kita memuji Tuhan oleh karena kuasa-Nya, oleh karena pertolongan-Nya di dalam hidup kita? Jemaat Tuhan yang dikasihi, biarlah kita dikuatkan untuk senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengingat akan kebesaran-Mu, mengingat akan kuasa-Mu, dan mengingat akan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan kuasa-Mu, Kau telah menunjukkan perbuatan-perbuatan yang ajaib, dan bahkan oleh karena kasih-Mu, Engkau juga telah mengutus Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini, lahir dan hidup secara sempurna untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena Sang Juru Selamat kami telah menolong kami di dalam melewati hari-hari kami. Biarlah segala hal yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kami boleh mendorong kami untuk senantiasa
memuji dan meninggikan nama Tuhan Allah kami. Karena Engkaulah Allah yang layak untuk menerima puji-pujian dari umat-Mu. Bapa di sorga, ampuni kami jikalau sering kali kami melupa untuk meninggikan nama Tuhan. Ajarilah kami untuk senantiasa mengingat Tuhan dan meninggikan, memuji nama Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga melalui puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu, bisa menguatkan iman kami untuk semakin hari, semakin hidup dekat dengan Tuhan, hidup senantiasa bersukacita di dalam melakukan kehendak-Mu. Dan bahkan di momen Natal ini, kiranya Engkau juga yang selalu membimbing kami, yang menguatkan kami, agar kami bisa selalu bersukacita untuk datang memuji nama Tuhan. Dan berikan kami juga hati yang selalu mau rindu untuk memberitahukan kabar gembira ini kepada semua orang yang kami kasihi, agar mereka juga bisa mengenal Tuhan dan bisa menerima kabar gembira ini, dan mereka juga bisa diselamatkan. Bapa di sorga, berikan kami sukacita selalu untuk hidup bersandar dan berharap kepadamu. Dan berikan kami hati yang selalu mau meninggikan nama Tuhan Allah Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.